akhirnya tidak jadi hamba yang bersyukur. Akhirnya tidak ingat pada janji Allah. Maka orang ciri-ciri orang yang tenang hatinya, dia ingat atau dia paham apa yang sudah Allah janjikan. Berapa kali Allah berjanji di Al-Quran? Banyak ya janji-janji Allah bagi orang bertakwa, bagi orang mukmin. Di Quran surat Al-Mu'minun tuh Allah sudah janjikan surga Firdaus bagi mereka yang khusyuk sholatnya. Jadi sholat khusyuk sholatnya. Terus apalagi? Kalau di Quran surat Al-Ma'arij tuh yang sholatnya dawang. Terus yang mengeluarkan sebagian infaknya dan sudah disiapkan pos-posnya. Ini untuk nafkah, ini untuk ini untuk ini. Terus yang menjaga kehormatannya, yang menjaga amal solihnya, semuanya ada tuh di Quran surat Al-Ma'arij dan di Al-Mu'minun. Resep-resepnya. Pengen surga mana? Jannah Al-Firdaus ada di Quran surat Al-Mu'minun 1-11 ada. Kemudian ada janji Allah juga di Quran surat An-Nazi'at 44. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa maka fa inna jannata hiyal ma'wa. Kita tadaburi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya kepada kesenangan dunianya, maka bagi Allah surga maka dari Allah untuk dia surga ma'wa. Itu kan janji-janji Allah. Simple itu. Tahan hawa nafsu. Saya tahu main Mobile Legends itu lebih nikmat daripada murojaah. Ya, nongkrong ngobrol tuh lebih enak dibanding dengan diam dengerin kajian. Tapi ingat, siapa yang menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebanyak apa, seingin apa kita dapat surga, maka sebesar itu juga kita nahan hawa nafsu. Dan ada rahasianya di Quran surat An-Nazi'at ini. Wa man khafa, maka orang-orang yang dapat surga Allah ini, orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu ini hanya untuk mereka yang takut kepada Allah. Kalau nggak takut kepada Allah, mau ngabudah ke kumaha oge, dilanggar semua nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsu 'anil hawa nafsu nama baik, hawanya yang nggak baik. Hawa nafsu terhadap apa? Kesenangan dunia. Jadi apa yang menyebabkan kita susah menahan hawa nafsu? Satu, tidak takut kepada Allah. Kedua, tertipu dengan kesenangan dunia. Maka ingat, yang cepat terlalu dekat dengan dunia pasti susah melawan hawa nafsunya. Akhirnya hatinya berpenyakit. Akhirnya muncul hatinya tidak ridho. Akhirnya muncul hatinya ingin yang orang lain inginkan. Merasa tidak terima dengan nasibnya karena nasib orang lain lebih bagus. Andai aja gimana? Coba mun bawa bapak tetok ieu cenah bapakna. Coba nu lain, auzubillah min dzalik. Ada auzubillah. Ada gara-gara yang pengen motor nggak ditedunan, jadi ngebakar rumah ibunya. Wanahan nafsa terhadap kesenangan dunia. Jadi teteh, kalau kita pengen punya hati yang bersih, kuncinya putar deh didinya, putar terus. Hadirkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wanahan nafsa 'anil hawa. Tahan hawa nafsu. Mau gimana? Pengen tahu
resep nahan hawa nafsu bagaimana? Ada di Quran surat Al-Baqarah tuh. Apa? Barang siapa sholat itu mencegah perbuatan mungkar dari terji, mungkar fahisha wal mungkar. Jadi masalahnya ada di sholat. Mulai dari mana kita memperbaikinya? Dari takut dulu kepada Allah atau apa? Perbaiki dulu dari sholat. Tahu dari mana kita ilmu-ilmu tentang sholatnya? Berarti dari menuntut ilmu. Udah berapa kali rintangan di dia ngebahas tentang sifat sholat Nabi. Yang pernah kealaman berapa kali kebahasnya. Kita sekarang udah tahu sampai mana yang kita pikirin itu. Ke wudu, udahnya beres, dipelajari di sini. Semuanya ada di ilmu. Yang belum kealaman buka aja channel YouTube-nya apa kok? Qalbi TV. Nah di sana banyak carinya kajian dari Qalbi TV. Jadi mulai dari mana ngebersihin hati? Bingung. Nah mulai dari sholat. Mulai dari perbaiki sholatnya. Niatkan yang baik, mulai dari wudunya ditartilkan, sempurnakan wudunya, dan semua diniatkan sholatnya. Susah. Maka kan sholat itu berat kecuali untuk mereka orang-orang yang khusyuk. Gampang ngomong, tapi juga gampang sekali ngomong. Jadi yang susah teh mana? Sholatnya, khusyuknya kok disebutnya 2 kali. Karena khusyuk ini artinya tunduk, patuh. Sholat ini berat bagi mereka yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Kenapa kita disebut hamba? Bagaimana cara seorang hamba kepada raja? Gimana sikap seorang hamba terhadap raja? Bagaimana? Ayatnya nukil. Ya Allah, ambil yang sendal lagi ya Allah. Kita kan hamba terhadap raja, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Al-Malik kan nama Allah juga. Maka tundukkan hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Allah. Ingat Allah lihat hati. Pengen mulainya dari mana? Dari tundukkan, gampang, paling gampang tundukkan hati ya. Saya benar nggak bisa apa-apa, ngaku itu aja. Benar-benar nggak bisa apa-apa. Pada aku saya mencoba bubuk ranginan, tapi di hadapan Allah. Ngaku itu terhadap Allah. Gampang sholatnya. Tapi kalau udah jumawa di hadapan Allah, ngerasa kita bisa hidup selamanya, ngerasa nggak bisa, dan ngerasa kita kebal terhadap azabnya, susah pasti ngedapatin sholat khusyuk. Ingat-ingat kapan terakhir kali kita menikmati sholat yang nikmat itu. Mas Mabit tuh nangis. Mati kemudian dengan Mabit nanya. Ya tuh minimal itu membangkitkan kembali biroh. Tapi yang paling pentingnya yang wajibnya tadi. Minimal tuh pas Mabit merasakan nikmatnya sholat kan. Nangis di sini bareng-bareng sesepuhan, dan kita akan rasakan nanti di itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu wallahi lebih nikmat dibanding kurilingan pasar baru di lantai 1 sampai 7. Percayalah, Abi pernah ngarawasan kurilingan di lantai 1 sampai lantai 7, dan ternyata itikaf itu jauh lebih nikmat, jauh lebih berkesan. Pagi-pagi buta lihat ke sana suruh. Itu bukannya mataharinya, tiap hari mataharinya dipotong. Berharap dapat Lailatul Qadar, nikmat. Allah, kita rasakan tahun ini supaya tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Misi ini adalah Ramadan terakhir kita. Mau apa? Seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Barakallahu fikum. Ingat ya, tadi menahan hawa nafsu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.